Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang inflasi dan kebijakan target inflasi. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Andaresta, NPM 203102017785. Perkenalkan, nama saya Hasna Salma Nabila, NPM 203102011775. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Hasna. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus naik. Sebenarnya kenaikan harga barang atau jasa bersifat sementara, tetapi jika kenaikan itu berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, maka kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai gejala inflasi. Kenaikan harga barang atau jasa ini pun terjadi pada semua sektor karena saling berkaitan, bukan hanya satu atau dua jenis barang saja. Jika kenaikan harga barang hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja, misalnya hanya harga cabai yang melonjak naik, sedangkan harga lainnya tidak, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, kalau kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu suatu kondisi di mana harga barang dan jasa cenderung terus-menerus turun. Perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS. Link ke Metdata SKIIHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab inflasi. Jadi, inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi yang dijelaskan sebagai berikut. Inflasi, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Penyebab inflasi adanya permintaan atau kuatnya daya tarik masyarakat terhadap suatu barang. Selain itu, inflasi dapat terjadi karena muncul keinginan yang berlebihan dari sekelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Akibatnya, meningkatnya keinginan, maka permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang pada akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua, inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Salah satu penyebab inflasi adalah adanya kelangkaan produksi, kelangkaan distribusi, walaupun tidak ada perubahan yang signifikan. Berkurangnya produksi saat terjadi akibat masalah pada sumber produksi bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut. Selain itu disebabkan oleh kenaikan upah dan gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang. Yang ketiga yaitu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Inflasi dapat terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Hal ini terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini justru membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibedakan ke dalam beberapa dasar, misalnya berdasarkan tingkat keparahannya, sumber penyebabnya, dan sumbernya. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ini diukur dengan menggunakan penghitungan indeks harga atau IHK. IHK merupakan ukuran statistik yang bisa memperlihatkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dalam waktu ke waktu. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, yakni kondisi di mana tingginya permintaan masyarakat terhadap barang sehingga terjadi inflasi. Yang kedua yaitu ada cost push inflation, yakni kondisi di mana kenaikan biaya produksi berimbas pada naiknya harga barang yang sehingga terjadi inflasi. Kemudian selanjutnya ada fixed inflation, yakni kondisi inflasi yang disebabkan oleh tekanan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya di sini terdapat inflasi yang disebabkan defisit APBN apabila pertumbuhan uang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah barang. Selanjutnya yaitu ada imported inflation yang disebabkan karena suatu negara mengimpor barang dari negara yang tengah mengalami inflasi.
Selanjutnya yaitu disagregasi inflasi. BPS saat ini sedang mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia sendiri, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu inflasi inti. Inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Yang kedua yaitu inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non-inti terdiri dari inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Yang pertama, inflasi komponen bergejolak atau volatile food, yang artinya inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Yang kedua yaitu inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Inflasi perlu diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dengan cara melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen berikut. Yang pertama, kebijakan penerapan persediaan kas. Bank sentral dapat mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua, kebijakan diskonto. Bank sentral menaikkan suku bunga dengan harapan jumlah uang yang beredar dapat berkurang, sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar akan berkurang, sehingga laju inflasi dapat lebih rendah. Kemudian kebijakannya selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat dilakukan melalui instrumen berikut. Yang pertama, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian berupa barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga. Kemudian, yang kedua, menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatnya untuk membayar pajak. Kemudian, kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengurangi inflasi yang dapat dilakukan melalui instrumen berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah uang di pasar. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong pengusaha untuk menambah produksinya. Cara ini cukup efektif, mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Menekan tingkat upah. Akibat adanya kenaikan upah yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi. Kemudian yang B, pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. Pengendalian harga sebaiknya adalah pengawasan agar tidak menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap, maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar dan realistis. Kemudian yang C, penerapan Senering atau pemotongan nilai mata uang. Senering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan Senering antara lain penurunan nilai uang, pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi dengan cara menurunkan biaya masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan penentuan harga dan indexing. Adanya devaluasi biasanya, pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Devaluasi sering dilakukan dengan menurunnya nilai uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing, yang menunjukkan pada kebijakan pemerintah yaitu menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu penetapan target inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan undang-undang mengenai Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintahan dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sasaran inflasi ditetapkan untuk 3 tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berdasarkan PMK nomor 124 PMK 010/2017 tanggal 18 September 2017 tentang sasaran inflasi tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2009-2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2019 sampai 2021 masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3% dengan deviasi masing-masing 1%. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Angka target atau sasaran inflasi dapat dilihat pada situs Bank Indonesia atau situs instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Bappenas. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah undang-undang tersebut dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia, maka sasaran inflasi ditetapkan oleh. Selanjutnya yaitu ada persyaratan penetapan target inflasi. Penerapan kebijakan target inflasi sebagai salah satu cara untuk menanggulangi inflasi setidaknya mensyaratkan beberapa lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bank Sentral harus diberikan kebebasan yang besar dalam mengendalikan kebijakan moneter, namun tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh pemerintah selaku otoritas sektor fiskal atau real. Yang kedua, kemauan dan kemampuan otoritas moneter untuk tingkat manajernya indikator yang lain. Yang ketiga, fokus terhadap sasaran supaya target inflasi berjalan efektif adalah kebijakan Bank Sentral untuk tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. Kemudian yang keempat, capacity to forecast inflation, yang artinya Bank Sentral harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat supaya dapat menetapkan target inflasi yang ingin dicapai. Kemudian yang kelima, Bank Sentral harus mampu mengawasi instrumen kebijakan moneter. Yang keenam, pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Yang ketujuh, kebijakan yang fleksibel sekaligus kredibel dalam penentuan kebijakan. Yang selanjutnya, terpenuhinya syarat tersebut akan membuat otoritas moneter mampu mengendalikan kebijakan moneter dengan melakukan beberapa langkah awal, yaitu menentukan target kuantitatif untuk inflasi pada beberapa periode waktu ke depan, mengumumkan kepada masyarakat secara jelas dan tidak ambigu bahwa penentuan target inflasi menjadi sasaran utama dibanding semua sasaran kebijakan moneter, menyusun suatu model atau metodologi untuk meramalkan inflasi dengan mengumpulkan seluruh informasi atau indikator yang terkait. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus-menerus menurun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, akan bertambah miskin.
Selanjutnya yaitu inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Lalu inflasi dapat menyebabkan tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Lalu pertumbuhan ekonomi negara menjadi terhambat, harga mengalami kenaikan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa menjangkau barang, lalu nilai mata uang turun karena barang mengalami kenaikan harga, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan inflasi dapat menyebabkan turunnya nilai real tabungan dari pinjaman. Selanjutnya yaitu pengendalian inflasi, kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kemudian untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Berkoordinasi dengan pemerintah membentuk tim koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi atau TPI di tingkat pusat sejak tahun 2005. Koordinasi tersebut diharapkan semakin efektif dengan dukungan volume TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu inflasi merupakan kondisi harga barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan yang bersifat sementara. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kenaikan permintaan, biaya produksi, dan jumlah uang yang beredar. Terdapat beberapa jenis inflasi yang dilihat berdasarkan tingkat keparahannya, penyebabnya, dan sumbernya. BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Dalam pengendalian inflasi dilakukan melalui beberapa kebijakan, mulai dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Penetapan sasaran inflasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat, supaya tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil. Namun perlu adanya persyaratan dalam penetapan target inflasi. Inflasi memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian, sehingga perlu adanya pengendalian dengan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.